Salam, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Selamat hari Minggu. Sebelum kita pergi beribadah ke gereja kita masing-masing, marilah kita memuji, berdoa, dan membaca firman Tuhan. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 462 ayat 2. Turunlah engkau Roh Kudus. Turunlah engkau Roh Kudus bagi kami umat-Mu. Hadiri yang bersamamu, ku memuji nama-Mu. Nama-Mu, ku memuji nama-Mu. Tuhan, Engkau sumber hidup, berikan kami hidup-Mu. Bangkitkanlah yang terlena, yang telah mati imannya. Bangkitkanlah imannya. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami imani dalam Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu yang telah memberikan napas kehidupan, memberikan kesehatan, dan membangunkan kami dari tidur kami untuk pagi hari Minggu ini. Bapa Surgawi, sebelum kami pergi beribadah ke gereja atau ke tempat ibadah, marilah berkatilah dan ajari, bimbing, dan berilah hikmat pengertian bagi kami untuk membaca mendengar firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Terpuji termulialah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, marilah kita baca firman Tuhan untuk pagi hari Minggu ini yang tertulis dalam Kejadian 15 ayat 6. Dalam bahasa Batak dikatakan, jadi bersama si Abraham di Jehovah, gabi hati goran nadoi dietong Jehovah ido sahana. Dalam bahasa Inggris dikatakan, Abraham believed the Lord and he credited it to him as righteousness, thus reading the word of God. Amen. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara, saudari, sahabat terhormat terkasih, firman Tuhan yang tertulis dalam Kejadian pasal 15 ayat 6 ini singkat dan padat, mengatakan, menyaksikan bahwa Abram adalah orang yang beriman atau orang yang percaya kepada Tuhan. Mengapa? Karena Abram mempercayai, mengimani apa yang dikatakan oleh Tuhan.
Maka oleh karena keimanannya, oleh iman percayanya, Abraham menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Karena keimanan, karena kepercayaan oleh Abraham, maka Abraham dikatakan disebut Bapak orang percaya. Bahasa Batak opung na persea. Bapak Ibu, memang sulit untuk mengatakan bagaimana kita yang disebut orang beriman. Orang beriman tentunya orang yang selalu mempercayai firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan itu tidak pernah salah. Tidak pernah hilang. Abadi. Kalau Abraham mengimani Tuhan, mengimani firman Tuhan, untuk pagi hari Minggu ini kita diajak, kita disuruh supaya kita beriman kepada Tuhan. Karena iman itu jelas dikatakan tadi menjadi kebenaran di dalam Tuhan. Karena apa? Jelas, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Hanya dengan dasar percaya, dengan tulus, dengan iman yang kuat, Abraham menjadi diperhitungkan Tuhan yang memiliki kebenaran. Kalau Tuhan sudah mengatakan benar, maka tidak teraling-aling lagi. Maka jelas itu adalah sungguh sangat benar. Karena perkataan Tuhan tidak pernah bohong, tidak pernah berdusta, tetapi firman Tuhan selalu dalam kebenaran. Kalau iman kita sudah diperhitungkan Tuhan menjadi kebenaran, maka kita akan menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi penghuni surga, yaitu hidup yang kekal selama-lamanya. Oleh karena itu, manusia yang beriman dibenarkan oleh Tuhan, atau dikatakan dibenarkan karena iman. Imanmulah yang menyelamatkanmu. Imanmulah yang membuat kamu menjadi dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Kita kembali berdoa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur kepadamu atas kasih karuniamu yang telah memberikan pencerahan melalui firman-Mu Tuhan, agar kami orang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami adalah manusia yang lemah, yang sering melakukan dosa. Ampunilah kami Tuhan, agar kami memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak akan bisa membuat iman kami kokoh dan teguh. Untuk itu kuatkan, kokohkan iman kami Tuhan. Bapa Surgawi, di dalam hidup kami ini kami butuh Tuhan, kebutuhan jasmani dan rohani. Untuk itu Tuhan, berikanlah berkat yang melimpah bagi kami pribadi lepas pribadi, keluarga per keluarga, dimanapun kami berada. Di dalam melakukan pekerjaan kami Tuhan, Tuhanlah yang beri hikmat dan kekuatan, sehingga kami dapat melakukan, menuntaskan pekerjaan, pelayanan
dan apapun yang kami kerjakan kiranya seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa Surgawi, kami bermohon kepadamu Tuhan, jika ada bibit penyakit di dalam tubuh kami, tolonglah redakan, jauhkan, buangkan sehingga bibit penyakit itu tidak menjadi berpengaruh di dalam aktivitas kami, tetapi kami menjadi sehat karena kasih kemurahan Tuhan. Bapa Surgawi, jika ada saudara-saudara kami, famili kami, sahabat kami sedang terbaring Tuhan karena menderita penyakit, tolong Tuhan sembuhkan mereka. Jika ada Tuhan yang sedang berkabung atau berduka, hiburkanlah Tuhan. Bapa Surgawi, kami bermohon kepadamu, anak-anak atau cucu-cucu kami yang masih kecil, berilah pertumbuhan yang sempurna. Yang masih duduk di bangku sekolah mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK maupun perguruan tinggi, tolong ajari, bimbing mereka Tuhan, agar mereka memiliki pengetahuan yang hikmat daripada Tuhan. Bapa Surgawi, jika ada anak-anak atau cucu kami yang sedang mencari pekerjaan, berilah lowongan pekerjaan buat mereka, sehingga mereka dapat menghidupi, dapat Tuhan hidup bersuka cita di dalam keluarga. Bapa Surgawi, jika ada anak-anak atau cucu kami yang menunggu jodoh, tolong Tuhan berilah jodoh yang dapat membahagiakan, mensejahterakan hidupnya kelak. Bapa Surgawi, jika ada pada hari Minggu ini rekan-rekan kami, sahabat kami, saudara-saudara kami yang berulang tahun atau berulang tahun pernikahan, tolonglah Tuhan, berilah hikmat, beri panjang umur, berikan kesehatan, tambahkan rezeki, sehingga bersuka cita merayakan ulang tahunnya pada hari ini. Bapa Surgawi, kami bermohon kepadamu, saudara-saudara kami yang dihimpit ataupun yang dibatasi, bahkan Tuhan dibubarkan ketika melakukan ibadah, kiranya Tuhanlah yang menghambat mereka, yang membubarkan itu. Beri damai sejahtera-Mu sehingga saudara-saudara kami, siapapun Tuhan yang mau beribadah, kiranya dapat beribadah dengan sukacita daripada Tuhan. Bapa Surgawi, kami butuh kasih karunia-Mu Tuhan untuk putra-putri Tapanuli. Kiranya Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mencabut moratorium sehingga pemekaran provinsi dapat terwujud, sehingga disahkanlah Provinsi Tapanuli yang selama ini Tuhan telah diperjuangkan oleh putra-putri Tapanuli, mulai dari almarhum MB Hutagalung, almarhum Manar Sididonga, Insinyur Chandra GM Panggabean, dan kawan-kawan. Saat ini sedang JS Simatupang SHCRGP dengan bersama kawan-kawan dan panitia lainnya. Tolonglah Tuhan, satukan hati daripada semua lapisan, pendukung, pemrakarsa, pejuang, dan panitia. Terkhusus berkatilah Bapak Lut Binsar Panjaitan, yang dulu dia adalah pembina Tuhan. Tolong kabulkanlah permohonan kami ini, kehendak-Mu lah yang jadi. Ampuni kami Tuhan atas dosa dan kesalahan kami, agar layak menerima berkat daripada Tuhan. Terpuji termulialah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, namo buddhaya, Om Swastiastu, Yahoo, Manjua-jua, Njua-jua, Ahoy, Horas. Salam hormat dari
opung partuko posisi tua Dr. Marolo Putagal MPD dan Maria Aritonang SPD pada channel YouTube yang sederhana ini. Tuhanlah yang senantiasa melindungi, meridhoi, dan memberkati kita. Amin.